Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 20 bulan Rajab tahun 1444 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim lil Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-musannif rahimahullah an-nahi an tunshida ad-dallata fil masjid. Larangan mencari, larangan bertanya, mengumumkan kehilangan di masjid. Larangan mengumumkan barang yang hilang di masjid. Bab ini menjelaskan larangan mengumumkan barang yang hilang di masjid. Jadi apabila kita kehilangan barang di masjid, jangan diumumkan di masjid, jangan ditanya di masjid. Ketinggalan HP atau ketinggalan yang lainnya, jangan ditanyakan di dalam masjid. Jangan mengumumkan kehilangan barang di dalam masjid. Ini menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid falyaqul la raddaha Allahu alayka fa innal masajida lam tubna lihada. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendengar seseorang mencari barang yang hilang di masjid, katakanlah la raddahallahu alaika, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu. Jadi apabila kita mendengar orang yang mencari barangnya di dalam masjid, menanyakan kepada kita, jawablah la raddahallahu alaik, semoga barangmu tidak kembali, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu. Fa innal masajida lam tubna lihada, masjid itu dibangun bukan untuk itu, bukan untuk mengumumkan barang yang hilang atau barang yang ditemukan. Barang yang ditemukan diumumkan di masjid. Ini menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita kehilangan barang di masjid, keluarlah dari masjid, baru tanyakan di luar. Tidak mengapa. Kita memanggil pengurus masjid, kita ajak keluar. Mas, mohon maaf saya kehilangan barang. Kemudian dicari. Di dalam masjid mencari tidak mengapa. Tapi yang dilarang bertanya, mengumumkan barang yang hilang. Siapa yang menemukan barang ini dan itu di dalam masjid, mohon menghubungi pengurus masjid. Demikian, siapa yang kehilangan dompet di dalam masjid, mohon menghubungi pengurus masjid. Ini menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sekiranya diumumkan di sana tidak mengapa. Nah, ini pos keamanan ditulisi. Barang yang hilang bisa ditanyakan di sana. Di luar masjid ini tidak mengapa. Dari hadis ini terdapat beberapa faedah yang diambil. Yang pertama, larangan mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid. Larangan mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid. Demikian pula bertanya, Mas, sampai melihat HP saya, warnanya hitam, warnanya putih. Saya ketinggalan dompet, ATM-nya banyak, Mas. Nah, isinya banyak itu, kartu kredit. Nah, tolong Mas ya, kasihan yang menemukan tabungannya banyak. Nah, ini menyelisih, ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, tidak mengapa menanyakan barang hilang di dalam masjid. Gimana enaknya? Tidak mengapa menanyakan barang yang hilang di luar masjid. Tidak mengapa menanyakan barang yang hilang di luar masjid. Jadi kalau kita kehilangan barang di masjid, hanya keluar marbotnya, ajak keluar dari masjid, tanyakan. Kemudian setelah itu dicari, diam saja ketika mencari. Kalau mencari barang yang hilang di masjid, diam saja, jangan bertanya. Mas, sampai melihat ini ya, melihat barang saya yang hilang ya. Nah, ini menyelisih sunnah. Tapi kalau kita mengajak pengurus masjid keluar dan kita menanyakan, tidak mengapa. Tidak mengapa menanyakannya di luar masjid.
Kemudian pelajaran berikutnya, jika kita mendengar seseorang mencari barang yang hilang di masjid, jika kita mendengar seseorang mencari barang yang hilang di masjid, mendengar ya, bukan melihat. Kita mendengar seseorang mencari barang. Mas, tahu ndak habis saya? Apabila kita mendengar seperti itu, bacalah, kemana doanya? Semoga barangmu tidak semoga Allah tidak mengembalikan barangmu. Ini sunnah yang berat mengamalkannya ini. Menanyakan. Iya. Siapa yang menanyakan barangnya di dalam masjid? Di dalam. Kalau di luar jangan. Di luar didoakan semoga apa? Semoga ketemu. Hah? Kalau di luar tidak apa-apa. Di luar tidak apa-apa. Tapi kalau di dalam masjid semoga kau ketemu. Saya melihat ini ya, HP ya. Semoga Allah tidak mengembalikan barang sampean. Nice. Iya, makanya berat gitu. Hah? Iya, bahasa Arab saja. Sekarang kan nggak bisa bahasa Arab. Iya. La raddahallahu alaik. La raddahallahu alaik. Orangnya amin. Iya. Iya. Pentingnya belajar bahasa Arab nanti. Iya, saya pernah tidak sengaja ya, namanya penuntut ilmu kadang-kadang lupa. Kita bertanya kepada teman yang sudah ngaji, tahu ndak ya ini tadi tak taruh sini Al-Quran, la raddahallahu alaika. Tidak akan tidak ketemu. Iya, tidak akan tidak ketemu karena bertanya di dalam apa? Masjid. Tapi kalau kita mencari saja tidak apa-apa. Mencari tanpa bertanya. Mencari di dalam, bukan berarti di sini larangan mencari barang yang hilang. Jelas ya? Mencari tidak mengapa. Golekno barang di dalam masjid. Tanyakan di luar. Tanyakan beberapa orang di luar dicari barang-barang. Tidak mengapa. Tetapi yang dilarang adalah menanyakan barang yang hilang di masjid. Demikian pula mengumumkan barang yang hilang apa? Dalam masjid. Karena masjid bukan dibangun untuk hal-hal yang seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian bab berikutnya. Babun an-nahi an tuttakhadal qubura masajid. Bab larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini bab yang agung. Bab larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Menjadikan kuburan sebagai masjid dengan sholat di dalamnya. Sholat di dalam kuburan atau i'tikaf. I'tikaf di dalam kuburan. Atau dengan yaitu membangun masjid di atas apa? Kuburan. Jadi menjadikan kuburan sebagai masjid dengan beribadah di dalamnya, seperti membaca Al-Quran, seperti sholat, atau menganggap doa di kuburan lebih dikabulkan oleh Allah daripada doa di dalam masjid. Kemudian makna yang kedua,
yaitu dengan membangun masjid di atas apa? Kuburan. Siapa yang membangun masjid di atas kuburan, berarti dia telah menjadikan kuburan sebagai apa? Masjid. Seperti kuburannya para wali dibangun masjid. Seperti kuburannya orang-orang yang soleh, lalu dibangunkan masjid di sampingnya atau di sekitarnya. Ini perbuatan yang sangat tercela, yang menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membuka pintu kesyirikan. Kemudian makna yang ketiga yaitu mengkuburkan seseorang di dalam masjid. Jadi ada 3 makna. Menjadikan kuburan sebagai masjid. Makna yang ketiga yaitu mengkuburkan seseorang di dalam masjid. Seperti imam masjid dikuburkan di dalam masjid. Seperti imam masjid atau pewakaf masjid. Jadi mengkuburkan seseorang di dalam masjid atau di komplek masjid berarti menjadikan kuburan sebagai apa? Masjid. Ini dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah wa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas dan Aisyah radhiyallahu anha berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakaratul maut, itu malaikat turun untuk mencabut nyawanya dalam kondisi yang sangat genting, kondisi yang parah, kondisi yang susah. Dalam keadaan seperti itu, kemudian tafiqa yatrahu qamisatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu melemparkan kain di atas wajahnya. Tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi. Fa idza ghamma kashafaha an wajhihi. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu dalam keadaan agak payah, semakin payah, beliau membuka. Dalam keadaan seperti itu, beliau masih membuka, yaitu kain dari wajahnya. Faqala wa huwa kadzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam keadaan seperti itu, La'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Aisyah berkata, yuhadziru ma sana'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya jangan sampai melakukan apa yang dilakukan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini berulang-ulang dalam keadaan sehat walafiat. Dalam keadaan sehat walafiat seringkali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, oleh Aisyah, oleh Abu Hurairah, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Abbas dan yang lainnya. Perawiat sangat banyak sekali. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menyampaikan hadis ini. Laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah
kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka menjadikan kuburan para nabi dan kuburan orang-orang saleh dijadikan sebagai masjid. Yuhadziru ma sana'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya jangan sampai melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jangan sampai umat Islam melakukan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaitu pada bab ini menjadikan kuburan sebagai masjid. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini berulang-ulang di saat beliau sehat walafiat. Kemudian di akhir hayatnya, 5 hari sebelum meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan hadis ini. Bahkan dalam keadaan sakaratul maut, ketika para malaikat sudah turun untuk mencabut nyawanya yang mulia, maka dalam keadaan seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menyampaikan peringatan, laknatullah alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Dan menjadikan kuburan sebagai masjid ada 3 makna. Yang pertama, dengan apa tadi? Salat atau iktikaf di kuburan. Iktikaf di kuburan. Iktikaf itu bukan di kuburan, tapi iktikaf ibadah di mana? Di masjid. Jadi iktikaf di kuburan dengan salat, membaca Al-Quran, kemudian berdoa dengan khusyuk di kuburan. Siapa yang seperti itu berarti dia telah menjadikan kuburan sebagai masjid. Kemudian yang kedua, dengan cara apa? Membangun masjid di atas kuburan orang soleh. Membangun masjid di atas kuburan orang soleh. Jadi ada masjid di area kuburan. Masjid ada di area kuburan. Ini yang dilarang Nabi SAW. Ini yang dilarang keras oleh Rasulullah SAW. Tetapi kaum muslimin sekarang menganggap apa yang diancam Nabi SAW seakan-akan itu ibadah yang afdal. Itu ibadah di kuburan para wali. Apa yang diperingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berulang-ulang dianggap oleh kaum muslimin atau banyak dari kaum muslimin yang menganggap bahwasannya perbuatan tersebut adalah ibadah yang sangat agung. Padahal itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mana yang ketiga apa tadi? Mengkuburkan seseorang di dalam masjid, di mihrabnya atau di dalamnya atau samping kanannya, samping kirinya. Ini termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Kemudian hadis berikutnya atau bab berikutnya, babun an-nahi an bina'il masajid alal qubur. Bab larangan membangun masjid di atas kuburan. Bab larangan membangun masjid di atas kuburan. An Aisyata anna Umma Habibah wa Umma Salamah radhiyallahu anhunna dzakarata kanisatan ra'aynaha bil Habasyah
fiha tasawiru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah dan Ummu Habibah, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya Ummu Habibah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhunna menceritakan tentang gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah. Jadi Ummu Habibah itu pernah hijrah ke Habasyah dengan suaminya, tetapi suaminya murtad. Suaminya murtad yang namanya Abdullah ibnu Jahsh, murtad. Kemudian Ummu Habibah setelahnya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah juga pernah hijrah ke negeri Habasyah bersama suaminya, yaitu Abu Salamah. Dan Abu Salamah meninggal dunia. Meninggal dunia, sahabat yang mulia meninggal dunia Abu Salamah. Setelah itu Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di negeri Habasyah mereka ini melihat gereja yang di dalamnya terdapat gambar-gambar. Maka mereka menceritakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ulaika, sesungguhnya mereka adalah kaum idza kana fihim ar-rajulu salih famata, apabila ada orang saleh yang meninggal dunia, banau ala qabrihi masjidah, mereka membangun masjid di atas kuburan orang saleh tersebut, wa sawwaru fihi tilka suwar, dan mereka menggambarnya. Itu gambar orang soleh tersebut digambar di masjid tersebut untuk mengingat kebaikannya, untuk mengingat akhlaknya, untuk mengingat ibadahnya. Wasawwaru fihi tilka suwar. Ulaika syirarul khalqi indallahi azza wa jalla yaumal qiyamah. Mereka itu adalah manusia yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Ulaika syirarul khalqi indallah yaumal qiyamah. Mereka adalah manusia yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Kenapa? Karena mereka membuka pintu kesyirikan. Karena mereka membuka pintu kesyirikan. Jadi menjadikan kuburan sebagai masjid adalah pintu yang membuka kesyirikan. Sehingga menjadikan orang itu hulu, melampaui batas terhadap orang soleh tersebut. Menganggap doa di tempat tersebut lebih dikabulkan oleh Allah daripada berdoa di masjid. Maka lihatlah yang ada di sekitar kita, saudara-saudara kita. Semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka. Saudara-saudara kita, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, datang dari tempat yang jauh untuk beribadah di kuburan para wali, di kuburan Wali Songo. Kemudian menganggap yaitu ziarah Wali Songo pahalanya seperti haji dan apa? Seperti haji dan umrah, sempurna. Subhanallah. Masyarakat ini meyakininya. Mereka kalau panen menabung. Mereka kalau musim panen menabung. Ada yang langsung berangkat di saat musim panen. Mereka melakukan perjalanan panjang sampai 1 pekan untuk mendatangi kuburan Wali Songo, karena pahalanya seperti haji dan umrah. Pahalanya seperti haji dan umrah. Ini mereka yakini.
Sehingga kawasan yang ada di sekitarnya ditulisi kawasan wisata apa? Wisata religi. Seharusnya ditulisi kawasan wisata menyelisihi sunnah. Nah, seperti itu. Kawasan wisata menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak masyarakat yang awam, yang jahiliyah, tidak mengenal agamanya. Apa yang diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diwanti-wanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dianggap ibadah yang paling agung di sisi Allah. Dianggap ibadah yang paling agung di sisi Allah. Padahal menjadikan kuburan sebagai masjid adalah pembuka pintu kesyirikan. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, awalu syirikin ala wajhil ardi min ta'zimil kubur. Awal mula kesyirikan di muka bumi diawali dengan mengagungkan kuburan. Awal mula kesyirikan di muka bumi diawali dengan mengagungkan kuburan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, inni akrahu an tu'adzamal kubur. Aku tidak suka, yaitu orang-orang mengagungkan kuburan. Jadi mereka-mereka yang ada di Mesir yang menziarahi kuburannya Al-Imam Syafi'i, mereka-mereka yang di Mesir yang menziarahi kuburannya Al-Imam Syafi'i, maka pada hari kiamat nanti Al-Imam Syafi'i menuntut mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i menuntut mereka, yaitu pada hari kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Imam Syafi'i tidak menganjurkan, Imam Syafi'i tidak menyarankan, bahkan Imam Syafi'i melarang pengikutnya, melarang murid-muridnya jangan sampai mengagungkan kuburan siapapun juga. Jangan sampai mengagungkan kuburan siapapun juga. Ada seorang, yaitu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang namanya Ali ibnul Husain, yang dikenal dengan Ali Zainul Abidin, melihat ada orang yang berdoa di pojok kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini awal-awal, ini zaman dahulu. Tapi sekarang kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dikelilingi 3 tembok. 3 tembok sepertiga, dikelilingi 3 lapis, sehingga tidak bisa disentuh. Ada orang yang mencari celah supaya bisa berdoa melihat kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia masuk melalui celah tersebut. Maka Ali ibnul Husain ibni Ali ibni Abi Thalib, arti Ali ini cicitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur Fatimah. Ali berkata, ya fulan, ala uhadditska hadisan, maukah aku sampaikan hadis kepadamu yang aku dengarkan dari ayahku, dari kakekku, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la taj'al qabri 'aidan. Janganlah kalian menjadikan kuburanku tempat yang selalu didatangi. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat yang selalu didatangi. Wala taj'alu buyutakum qubura. Janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti apa? Kuburan. Jangan menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Itu tidak ada sholatnya, tidak ada bacaan Al-Qur'annya. Rumahnya hanya dipakai makan dan tidur saja. Tidak ada ibadahnya, tidak ada sholat sunnahnya, tidak ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Itu kuburan. Itu rumah yang seperti kuburan. Kemudian Nabi SAW bersabda, wasallu alayya, dan bersolawatlah kepadaku, fa inna salatakum tablughuni
haitsu kuntum. Bersalawatlah kepadaku karena salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Kemudian Ali berkata kepada orang tersebut, anta wa man anta fil Madinah wa man fil Andalus sawa. Engkau di Madinah atau engkau di Andalus, di Spanyol sama. Apabila bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salawat kalian sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lafaz hadis tadi, salawat kalian sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda salawat kalian didengar langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendengar salawat orang-orang yang bersolawat kepadanya, karena beliau sudah meninggal dunia. Beliau sudah di alam barzah, bukan di alam dunia. Kita ini di alam dunia. Dan orang-orang yang sudah meninggal dunia berada di alam barzah. Dan alam barzah adalah awal alam akhirat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendengar salawat umat-umatnya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepadanya salawat-salawat umatnya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat-malaikat untuk mengelilingi dunia, menyampaikan salawat dan salam umat Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard yuballighuna an ummatis salam." Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang keliling di bumi ini. Mereka, yaitu tugasnya menyampaikan salam dan salawat dari umatku. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para wali, demikian pula wali songo, Syekh Abdul Qadir Jailani dan yang lainnya tidak mendengar orang-orang yang bertawasul kepada mereka. Tidak, mereka semuanya tidak mendengar. Tetapi demikianlah syaitan, yaitu menyesatkan manusia. Diawali dari pintu mengagungkan kuburan orang-orang soleh. Kenapa demikian? Karena orang soleh itu dicintai oleh pengikutnya. Orang-orang soleh itu dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Itu fitrah, tabiat manusia. Mencintai orang-orang yang soleh itu kemuliaan. Mencintai ulama, mencintai orang-orang soleh itu diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam ya'rif li'alimina haqqahu." Bukan termasuk golonganku siapa yang tidak mengenal haknya ulama. Tetapi kita dilarang melampaui batas. Kita dilarang melampaui batas di dalam mencintai orang-orang yang saleh, sehingga yaitu menjadikan kuburan mereka sebagai masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celaka orang-orang yang melampaui batas. Celaka orang-orang yang melampaui batas. Celaka orang-orang yang melampaui batas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Iyyakum wal hulu." Janganlah kalian melampaui batas kepada orang-orang saleh. Fa inna ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah karena melampaui batas, karena berlebih-lebihan kepada orang-orang yang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh." Janganlah kalian
berlebih-lebihan memujiku seperti orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Nabi Isa alaihi salam. Aku hanyalah seorang hamba. Aku hanyalah seorang hamba. Aku ini hamba Allah, bukan Tuhan dari selain Allah. Aku tidak boleh disembah. Sesembahan dan peribadatan itu hanya kepada Allah. Maka katakanlah aku adalah hamba Allah dan Rasul utusannya. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Katakanlah aku adalah hamba Allah dan Rasul utusannya. Ada seorang sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allahu wa syi'ta." Ya Rasulullah, ini atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ya Rasulullah, ini atas kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aj'altani lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Apakah engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah, padahal Allah lah yang menciptakanmu? Apakah engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah, padahal Allah yang menciptakanmu? Maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walakin qulu masya Allah wahda." Tetapi katakanlah atas kehendak Allah saja. Apabila kita dilarang melampaui batas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi kepada orang-orang yang derajatnya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila melampaui batas kepada para nabi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi melampaui batas, apalagi hulu kepada orang-orang yang derajatnya di bawah para nabi dan para rasul. Jadi menjadikan kuburan sebagai masjid adalah perbuatan yang tercela. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad." Ya Allah, janganlah engkau menjadikan kuburanku seperti berhala yang disembah. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan kuburanku yaitu seperti berhala yang disembah. Istadda ghadabullah, amat besar kemurkaan Allah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada kaum yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada kaum yang menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh sebagai masjid. Kenapa mereka dimurkai oleh Allah? Kenapa mereka dilaknat oleh Allah? Karena mereka membuka pintu kesyirikan. Karena mereka membuka pintu kesyirikan. Dan ini diawali di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Ini diawali di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Di zamannya Nabi Nuh alaihi salam ada 5 orang soleh yang meninggal dunia di waktu yang berdekatan. Jadi meninggalnya 1 ulama saja ini peristiwa yang besar. Apalagi meninggal 5 ulama, 5 orang soleh dalam waktu yang berdekatan. Nama 5 orang ini namanya adalah Wad, Suwa, kemudian yang ketiga siapa? Yaghus, kemudian Ya'uq dan Nasr. 5 orang ini ketika mereka meninggal dunia, auhash syaitanu ila qaumihim. Syaitan memberi wahyu kepada pengikut-pengikutnya, anin sibu fi majalisihim alladhi kanu yajlisunaha ansaba. Buatkan, yaitu
kap batu monumen di majelis-majelis mereka. Itu untuk mengingat kebaikan mereka. Maka mereka pun membuat yaitu batu. Ada gambar orang soleh tersebut. Kemudian falam yu'bad. Orang-orang tersebut belum lagi disembah dari selain Allah. Mereka tujuan generasi yang pertama membangun bangunan tersebut untuk mengingat sejarah, mengingat kenangan yang baik, mengingat akhlak-akhlak mereka, ibadah-ibadah mereka. Falam yu'bad hatta idza halaka. Generasi yang pertama hilang, datang generasi yang kedua. Batu-batu tersebut diganti berhala, diganti menjadi patung. Itu pun belum lagi disembah, dijadikan patung. Jadi awalnya gambar saja, 2 dimensi. Sekarang diganti dengan patung 3 dimensi. Falam yu'bad. Kemudian hatta idza halaka ulaika wa nusyal ilmu, dan ilmu tentang tauhid dilupakan. Ubidah. Pada akhirnya mereka pun disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan itu mengetahui, syaitan itu punya rencana untuk menyesatkan manusia. Dan syaitan itu sabar. Jadi sampai yang kena itu generasi yang ketiga. Itu generasi cucu. Jadi generasi kakeknya belum, generasi ayahnya belum, baru sampai generasi yang ketiga. Pada akhirnya 5 orang soleh tadi disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira. Mereka berkata, itu kaumnya Nabi Nuh, kaum yang menentang dakwanya Nabi Nuh, berkata, janganlah kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kalian meninggalkan ibadah kepada Wad, kepada Suwa, kepada Yahuth, kepada Ya'uq, dan kepada Nasr. Wa qad adallu katsira, dan mereka banyak menyesatkan, yaitu manusia-manusia dengan jumlah yang sangat banyak. Jadi demikianlah awal mula kesyirikan di muka bumi, karena hulu kepada orang-orang soleh dan karena mengagungkan kuburan orang-orang soleh. Jadi awal mula kesyirikan di muka bumi karena hulu terhadap orang-orang soleh dan karena mengagungkan kuburan orang-orang soleh. Sehingga siapa yang menjadikan kuburan sebagai masjid, dia adalah manusia yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Kenapa? Karena mereka membuka pintu kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lam. Dari 2 hadis ini, terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan laknat kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan sebagai masjid. Demikian pula siapa dari umat ini yang menjadikan kuburan sebagai masjid, didoakan laknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, semoga laknat Allah kepada mereka-mereka yang mencontoh orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaitu menjadikan kuburan sebagai masjid. Kemudian
yang kedua, faedah yang kedua, salat menghadap kuburan. Salat menghadap kuburan atau di masjid yang ada kuburannya tidak sah. Salat menghadap kuburan atau di masjid yang ada kuburannya tidak sah. Jadi siapa yang mengetahui di masjid ada kuburan? Mana kuburannya? Di depan. Mana kuburannya? Di area masjid. Siapa yang sholat menghadap kuburan? Dan siapa yang sholat di masjid yang ada kuburannya, sholatnya tidak sah. Mana dalilnya? Dalilnya hadis ini. Dilaknat oleh Allah. Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, la tusallu ilal kubur. Janganlah salat menghadap apa? Kuburan. La tusallu ilal kubur. Janganlah salat menghadap kuburan. Wala tajlisu 'alaiha. Dan janganlah duduk di atas kuburan. Artinya kuburannya jangan dipakai apa? Duduk. Jadi hadis ini menjelaskan siapa yang sholat menghadap kuburan maka sholatnya tidak sah. Hanya saja para ulama berselisih pendapat bagi orang yang tidak tahu. Kita tidak tahu sholat di masjid, yang kita jarang sholat di situ karena kita sedang melakukan perjalanan. Kemudian selesai sholat baru kita mengetahui ternyata masjid tersebut ada kuburannya. Kita sholat di masjid ada kuburannya, tapi kita tidak tahu bagaimana tentang masalah ini. Para ulama berselisih pendapat. Namun pendapat yang lebih kuat, sholatnya sah, tidak perlu diulang lagi. Hadisnya mana? Itu ada riwayat Imam Bukhari. Anas bin Malik sholat di suatu tempat ada kuburannya. Kemudian Umar ibn Khattab lewat. Ya Anasu al-qabra al-qabra. Wahai Anas, itu kuburan, kuburan. Kemudian Imam Bukhari mengomentari walam ya'murhu bil i'adah. Umar ibn Khattab tidak memerintahkan Anas bin Malik mengulangi sholatnya. Umar ibn Khattab tidak memerintahkan Anas bin Malik untuk mengulangi sholatnya. Dengan demikian, siapa yang benar-benar tidak tahu di masjid tersebut ada kuburannya, maka apabila dia sholat karena tidak tahu, sholatnya sah insya Allah. Tetapi kalau bisa kita bertanya dahulu, jangan kalau sholat di siai gak apa-apa. Yang penting sholat itu nek karo Allah Maha Pengampun. Jangan seperti itu. Jadi siapa yang tidak mau tahu tidak sama dengan orang-orang yang benar-benar tidak tahu. Jadi orang yang tidak mau tahu tidak sama dengan orang yang benar-benar tidak tahu. Kalau orang yang benar-benar tidak tahu, insya Allah sholatnya sah dan tidak perlu diulang lagi. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan sholat di masjid yang ada kuburannya dengan sengaja dan dengan tahu sholatnya tidak sah. Tapi orang yang tidak sengaja, orang yang tidak tahu ternyata sholat di masjid yang ada kuburannya, maka sholatnya sah, tidak perlu diulang lagi. Demikian wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pelajaran berikutnya, safar untuk menziarahi kuburan wali adalah safar yang menyelisihi sunnah. Safar untuk menziarahi kuburan wali adalah safar yang menyelisihi sunnah.
Ini safar ziarah wali songo ini menyelisih petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menyelisihi petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah safar yang bid'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah safar melakukan perjalanan jauh kecuali hanya menuju 3 masjid. Yaitu jangan menganggap safar ke tempat tersebut ibadahnya lebih agung, lebih besar pahalanya di sisi Allah kecuali hanya 3 masjid saja. Yaitu Masjidil Haram, demikian pula apa? Masjid Nabawi dan Masjid apa? Masjidil Aqsa. Dan kalau sudah salat di Masjidil Aqsa, jangan menziarahi kuburan Ashabul Kahfi. Ya padha wae sekarang. Jadi menziarahi kuburan Ashabul Kahfi ini menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dilarang, kita ini dilarang safar untuk mendatangi tempat-tempat yang kita agungkan. Kita menganggap tempat tersebut pahalanya lebih besar kecuali hanya 3 masjid saja. Maka ini adalah yaitu peringatan bagi mereka-mereka yang yaitu melaksanakan ziarah wali songo, menganggap ini umrah, menganggap ini haji. Itu semua tidak ada dalilnya. Itu semuanya tidak ada dalilnya. Ini ujung-ujungnya katanya rawahu travel bis katanya. Hadisnya riwayat travel bis. Riwayat travel bis seneng yang milih bis-bis yang itu ziarah terus-terusan. Nah ini subhanallah ada yaitu faktor duniawi juga. Ada unsur untuk mencari duniawi. Kasihan masyarakat yang awam yaitu dikelabuhi dengan pernyataan-pernyataan yang menyimpang yang tidak ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi an-nahi anil i'tikaf wa qiraatil Quran fil qubur. Larangan i'tikaf dan membaca Al-Quran di kuburan. Larangan i'tikaf dan membaca Al-Quran di kuburan. Jadi kalau ke kuburan cukuplah mendoakan orang tua kita atau keluarga kita, mendoakan ashabul kubur, mendoakan kaum muslimin dan kaum muslimat. Kemudian kita mengingat kematian, setelah itu selesai sudah. Tidak boleh lama-lama di dalam kuburan. I'tikaf itu adalah al-muqsu tawil, diam di waktu yang sangat lama di kuburan, berdoa di situ, berzikir di situ, membaca Al-Quran di situ. Menganggap doa di kuburan para wali lebih dikabulkan oleh Allah. Ini perbuatan yang melampaui batas. Jadi sehingga mereka kalau di masjid tidak bisa khusyuk. Tapi kalau di kuburan para wali bisa khusyuk, bahkan mereka menangis. Bahkan di antara mereka naudzubillah berkata, aku berdoa kepada Allah, namun Allah belum mengabulkan doaku. Kemudian aku berdoa kepada Pak Wali dan Wali mengabulkan doaku. Ini hulu, ini melampaui batas. Ini hulu, ini melampaui batas. Di masjid tidak bisa khusyuk. Di masjid sholatnya cepat sekali. Apalagi kalau tarawih. Lihatlah, yaitu kaum muslimin ketika sholat tarawih. Sholat yaitu dengan begitu cepatnya. Tapi kalau di kuburan mereka yaitu begitu tumak nina, doanya, zikirnya, membaca Al-Quran dengan khidmat, dengan khusyuk. Ini semuanya adalah tipu daya syaitan. Ini semuanya adalah tipu daya syaitan yang menyesatkan manusia. Akibat mereka meninggalkan ilmu agama yang benar. Akibat mereka meninggalkan ilmu agama yang berdasarkan Al-Quran
dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis-hadis semacam ini di mana mereka? Di mana yaitu dai-dai yang menyesatkan umat? Hadis-hadis semacam ini yang diriwayatkan Imam Bukhari, yang diriwayatkan Imam Muslim, bahkan derajat hadisnya mutawatir. Tidak disampaikan sama sekali. Tidak disampaikan sama sekali, maka berat pertanggungjawaban mereka nanti pada hari kiamat nanti. Itu mereka yang menyembunyikan kebenaran. Sehingga mereka mengelabui masyarakat dengan nama cinta para wali, ihtiram para wali, ihtiram ulama. Sehingga menziarahi kuburan para wali dengan dasar ihtiram. Kita mencintai ulama, kita mendoakan para ulama, kita mencintai orang-orang soleh, namun kita mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ngaji Sahih Bukhari, namun kita tidak rencana kita menziarahi kuburannya apa? Imam Bukhari. Kita mengaji Sahih Muslim, kita tidak ada rencana menziarahi kuburan Sahih apa? Muslim. Apalagi di sana ada perang Rusia melawan apa? Ukraina. Melok perang di sana, mendatangi kuburannya Imam Bukhari. Jadi cinta ulama bukan berarti hulu. Ali bin Abi Thalib berkata, "Ya ayuhan nas, ahibbuni hubbal Islam." Wahai manusia, cintailah aku dengan kecintaan Islam. Cinta karena Allah, bukan cinta yang hulu, bukan cinta yang melampaui batas. Ali bin Abi Thalib berkata, Allah memasukkan dua kelompok ke dalam neraka gara-gara aku. Yang pertama, orang yang melampaui batas mencintaiku, mereka adalah penghuni neraka. Dan mereka kelompok Khawarij yang melampaui batas membenciku, mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Itu pernyataan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas kepadanya dan juga kepada Ahlul Bait secara umum. Kemudian faedah berikutnya, fihi awalu syirkin min ta'dhimil kubur. Awal mula kesyirikan dengan mengagungkan kuburan. Awal mula kesyirikan di muka bumi diawali dengan mengagungkan kuburan orang-orang soleh. Ini awal mula kesyirikan. Maka saya Muhammad bin Abdul Wahab saya heran terhadap ulama-ulama, orang-orang yang bisa membaca bahasa Arab, orang-orang yang bisa membaca tafsir surat Nuh, kemudian membaca sejarahnya kaum Nuh, tetapi mereka mendiamkan. Kemudian mereka menganggap perbuatannya kaum Nabi Nuh seakan-akan ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Maka lihatlah mereka yang puluhan ribuan datang. Mereka menganggap apa? Itu adalah ibadah yang dicintai Allah. Itu adalah doa yang dikabulkan oleh Allah. Itu adalah doa yang dikabulkan oleh Allah. Dan kita tanya secara langsung. Jadi saya pernah menjadi imam ya di wilayah Surabaya, yaitu Ampel, Musola Ampel Maghfur. Ada orang-orang yang ziarah, kita tanya. Di antara saya tanya, Mas, bagaimana? Apa hasilnya sampean di sini? Kenapa, apa yang sampean lakukan? Kenapa sampean ziarah di sini? Iya, saya di sini tuh berdoa, minta rezeki kepada Sunan Ampel. Kok bisa? Saya tanya dulu, gak saya nasihati. Iya Mas, saya ini kesulitan. Kemudian saya berdoa, wahai Sunan Ampel, tolong saya diberi rezeki. Kemudian hari ini Jumatnya berangkat, malam Jumat berangkat, besoknya Mas katanya, saya nompo arisan. Besoknya hari Ahad, saya nompo arisan. Ini barokah. Ini termasuk berkahnya ziarah kuburan wali. Kemudian saya ingatkan, sampean bisa enggak surat Al-Fatihah? Kita ngomong baik-baik saja, bisa. Bagaimana tentang firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku berdoa,
Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu aku berdoa meminta apa? Pertolongan. Kemudian dia tahu kalau ini arahnya menyalahkan dia, maka dia langsung marah dan yaitu meninggalkan kita begitu saja. Tidak terima kalau diingatkan. Jadi intinya mereka bukan hanya tawasul, tapi mereka berdoa kepada wali yang telah apa? Meninggal dunia. Nah, ini yang diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah manusia yang paling buruk di sisi Allah. Kenapa? Karena mereka membuka apa? Pintu kesyirikan. Karena mereka membuka pintu kesyirikan. Kemudian pelajaran berikutnya. Pelajaran berikutnya. Fihi dakwatu tauhid awwalu dakwah wa akhiruha. Dakwah tauhid adalah dakwah yang paling pertama dan dakwah yang paling terakhir. Dakwah tauhid adalah dakwah yang paling pertama dan dakwah yang paling terakhir. Demikian. Ini menunjukkan agungnya perkara tauhid. Jadi dalam keadaan sakaratul maut, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih mengingatkan yaitu kepada umatnya supaya menjaga tauhid, supaya menghindari kesyirikan. Kenapa? Karena tauhid ini adalah perkara yang paling agung bagi kaum muslimin, bagi orang yang beriman. Siapa yang meninggal dunia membawa tauhid, lalu dia memiliki dosa yang banyak, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Siapa yang meninggal dunia membawa amal yang banyak tetapi tidak punya tauhid, amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, summa laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituha bi qurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, sekiranya engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, tetapi engkau datang kepadaku tidak pernah menyekutukan aku, tidak pernah berbuat syirik, la ataituka bi qurabiha maghfirah, aku akan mendatangkan ampunan seberat atau sepenuh bumi untuk mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa yang meninggal dunia dalam keadaan bertauhid, tempatnya pasti surga. Itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang-orang yang menyekutukannya. Artinya orang yang meninggal dunia berbuat syirik, tidak pernah bertaubat kepada Allah, Allah tidak akan mengampuninya selama-lamanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Artinya apabila seseorang berdosa, memiliki dosa yang banyak, belum bertaubat, tapi dia tidak menyekutukan Allah, maka dia masih mendapatkan kesempatan, yaitu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikianlah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan pentingnya tauhid dan mengingatkan bahayanya kesyirikan. Kemudian kita membantah tentang syubhat. Mereka mengatakan menjadikan kuburan sebagai masjid atau mengkuburkan imam masjid di dalam masjid termasuk sunnah. Mana dalilnya? Karena kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalam masjid. Jadi mereka punya subhat juga.
Bahkan di antara mereka ada yang tulis wasiat, kalau saya meninggal dunia, tolong dikubur di masjid yang saya bangun. Dan dilaksanakan wasiatnya. Apa dalil mereka? Dalil mereka yaitu kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalam masjid. Ini syubhat. Kita harus membantahnya. Kita harus yaitu mengupasnya, menyingkap tabir ini supaya kita tidak bingung, supaya kita tidak ragu-ragu di dalam agama kita. Kenapa kok kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di dalam apa? Masjid. Sehingga mereka mengatakan, kalian wahai Wahabi yang meresahkan manusia, dan kalian wahai Wahabi yang meresahkan manusia, kalian melarang orang sholat di kuburan. Itu kuburannya Rasulullah SAW ada di dalam apa? Dalam Masjid Nabawi. Baik, kalau demikian bantahan kepada orang-orang yang yaitu menuduh tuduhan demikian. Yang pertama, jawaban yang pertama, kuburan Rasulullah SAW tidak di mana? Di masjid. Jadi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalnya tidak di masjid, tetapi di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu kekhususan para nabi dan para rasul. Itu kekhususan para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul, di antara kekhususan mereka, apabila meninggal dunia dikubur di tempat meninggal. Ketika itu para sahabat berselisih, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan. Maka Abu Bakar berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang aku dengar dengan telingaku dan aku hafal dengan hatiku. Beliau bersabda, ma qabadallahu nabiyyan illa dufina fil makanil ladzi qubida fihi. Tidaklah Allah mematikan seorang nabi kecuali dikuburkan di tempat dia meninggal dunia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunianya di rumahnya siapa? Di rumahnya Aisyah. Dan rumahnya Aisyah itu bukan kuburan. Rumahnya Aisyah itu bukan masjid. Rumah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di situ, mengumpuli istrinya di situ. Bukan masjid. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumahnya Aisyah, bukan di dalam masjid. Dan rumah Aisyah itu bukan masjid. Kalau rumahnya Aisyah masjid, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh mengumpuli Aisyah di rumahnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumahnya Aisyah, bukan di dalam masjid. Sehingga di zaman awal, di masa-masa Islam, kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dijaga di luar masjid. Kemudian ini kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sebelah kiri. Sebelah kiri Masjid Nabawi. Ini dijaga. Di zamannya Umar ibn al-Khattab terjadi perluasan masjid. Tetapi rumahnya Aisyah tidak dimasukkan. Dijaga sekali oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Di zamannya Utsman terjadi perluasan lagi, tetapi sebelah kiri tidak dimasukkan ke dalam masjid, karena di situ ada kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi sahabat, para khalifah dari sahabat sudah selesai. Kemudian datang Bani Umayyah. Datang Bani Umayyah, ada khalifah yang keenam, yang namanya yaitu Walid ibnu Abdul Malik. Walid ibnu Abdul Malik ini bukan tabi'in yang baik. Dan ada tabi'in, dikatakan tabi'in, wat tabi'ina lahum bi ihsan walladzina tabauhum bi ihsan. Tapi Walid ini bukan khalifah yang baik. Dan dia ini kagum dengan ukirannya bangunan Romawi dan Persia. Dia ini pengagum ilmu, yaitu arsitektur, bangunan. Dia sangat pengagum dengan corak-corak bangunannya orang Persia dan Romawi.
Maka di zamannya terjadi perluasan Masjid Nabawi. Dan Walid ini orang yang dalam bab ini pertanggungjawabannya paling berat nanti di hadapan Allah. Dia memutuskan perluasan di sebelah kiri. Ketika itu yang menjadi gubernur adalah Umar ibnu Abdul Aziz. Umar ibnu Abdul Aziz sudah melayangkan surat bentuk protes, yang di dalam suratnya ditandatangani oleh 10 ulama dari kalangan tabi'in, mengingatkan Walid supaya tidak memasukkan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam masjid. Tapi Walid tetap bersikukuh memasukkan yaitu kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam masjid. Tetapi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga, yaitu ada 3 tembok, dikelilingi 3 tembok, bahkan 3 lapis, bentuk sepertiga, tembok berlapis-lapis, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mendatangi kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kesimpulannya, kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah masuk Masjid Nabawi. Bagaimana sikap kita? Apakah kita mengatakan tidak boleh salat di Masjid Nabawi karena di situ ada kuburannya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengatakan, ini jawaban yang kedua. Jawaban yang pertama tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumahnya apa? Aisyah. Yang pertama kali memasukkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam masjid adalah Walid ibnu Abdul Malik bin Marwan, khalifah yang ke-6 atau ke-7 dari Bani Umayyah. Dan dia bukan orang yang baik. Dia bukan orang yang cinta agama, bukan orang yang baik. Sudah diingatkan oleh para ulama, namun dia tetap bersikukuh dengan rencananya. Kemudian yang kedua, jawaban yang kedua, apabila ada dalil khusus bertemu dengan dalil umum, kita lebih mendahulukan dalil apa? Khusus atau umum atau umum? Apabila ada dalil khusus bertemu dengan dalil umum, maka kita lebih mendahulukan yang khusus. Contohnya, dalam keadaan yaitu sehat walafiat, banyak makanan, kita dilarang makan bangkai. Tapi dalam keadaan darurat, dalil khusus, gak ada makanan tapi ada bangkai, khusus dalam keadaan tersebut silahkan makan apa? Bangkai. Jadi khusus dan umum itu penting. Dalam hal ini, sholat di masjid yang ada kuburannya dilarang secara umum, mencakup semua masjid yang ada di muka bumi ini. Ini larangan secara umum, kecuali ada dalil khusus sholat di masjid yang ada dalil secara khusus di dalamnya. Sekarang sholat di Masjid Nabawi ada dalil khusus atau tidak? Ada dalilnya atau tidak? Ada. Sholat di Masjid Al-Hidayah ada dalil khusus atau tidak? Saya Masjid Hidayah. Siapa yang sholat di Masjid Al-Hidayah pahalanya seperti haji dan umroh sempurna. Umroh nanti, haji nanti. Bukan ada dalilnya. Tidak ada dalil khusus sholat di Masjid Al-Hidayah. Tidak ada dalil khusus sholat di Masjid Wali Songo. Tidak ada dalilnya secara khusus. Harus ada dalil khusus supaya kita tetap sholat di masjid tersebut. Adapun salat di Masjid Nabawi ada dalil apa? Ada dalil khusus. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fi masjidi hada alfu salatin fi ma siwahu." Salat di masjidku ini pahalanya 1000 dibandingkan di masjid-masjid yang apa? Yang lainnya. Ini dalil khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menganjurkan salat di Masjid Nabawi. Dan inilah yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dalil umum dan dalil khusus. Tentang sholat di tempat yang ada berhalanya. Sholat di tempat yang ada patungnya, dimanapun berada, sholatnya tidak sah. Kecuali di tempat yang khusus ada dalilnya. Kecuali sholat di tempat khusus yang ada dalilnya. Masjidil Haram ada 360 berhala. Dan berhala-berhala tersebut baru dihancurkan pada waktu penaklukan apa? Kota Mekah. Ada 306 berhala. 360 berhala. Rasulullah SAW ketika di Mekah sholat di Masjidil Haram 13 tahun. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Kemudian beliau umrah, sholat lagi di Masjidil Haram. Padahal masih banyak berhalanya. Baru berhalanya dihancurkan pada tahun ke-8 Hijriah. Bagaimana hukum sholat di tempat yang ada berhalanya? Tidak boleh, tidak sah. Kecuali tempat yang ada dalil khususnya. Seperti Masjidil Haram. Masjidil Haram dahulu banyak berhalanya. Tetapi Nabi SAW tetap sholat di masjid tersebut. Dengan demikian, yaitu menggunakan adanya kuburan yang dimasukkan di Masjid Nabawi, yaitu kuburannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kuburannya Abu Bakar serta Umar yang ada di Masjid Nabawi, bukan bisa dijadikan dalil, yaitu disunahkannya mengkuburkan imam di dalam apa? Masjid. Karena ini dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang memasukkan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke dalam masjid, yaitu Walid, nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang membuat fitnah, sehingga fitnah ini menimpa banyak umat Islam. Mereka-mereka yang tidak paham tentang masalah ini menganggap bahwasannya adanya kuburan di dalam masjid termasuk salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tidak demikian. Mereka yang menjadikan kuburan sebagai masjid adalah kaum yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena mereka membuka pintu-pintu kesyirikan. Wallahu taala alam. Sampai di sini pengajian kita pagi ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Tafadhol barakallahu fikum. Bagaimana jika kita ngetes ketauhidan kita berada di lingkungan yang notabene itu dari agama musyrik. Mereka di kampungnya memiliki keyakinan jangan ambil ikan ini, kita contoh, karena ikan ini adalah jamuan dari dewi-dewi ini. Ya. Tapi kita sebagai muslim itu nggak percaya itu, melihatnya ikan ini menggiurkan, ingin kita makan. Itu bagaimana? Iya, tidak apa-apa, itu bukan ngetes, itu perbuatan mulia. Dimakan sakulit-kulitnya. Iya. Ya, dilarang memakai baju hijau. Iya. Di segoro apa? Kidul. Pakai hijau. Pakai serban hijau gitu, nama. Jadi membatalkan kesyirikan itu perbuatan yang mulia. Contohnya, orang-orang Arab mengkeramatkan bulan Syawal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah pada bulan Syawal. Jadi orang-orang Arab mengkeramatkan bulan Syawal. Karena Syawal itu artinya putus dari panen. Syawal itu artinya tidak bagus. Jadi mereka waktu menamakan bulan pas ketika panen sudah selesai, maka dinamakan terputus Syawal. Syawal. Sehingga mereka menganggap sudah tidak ada panen, jangan menikah. Keramat bulan ini. Nabi SAW membatalkan keyakinan tersebut. Beliau yaitu makan apa? Menikah di bulan Syawal dengan Aisyah. Jadi kalau ada ikan yang dikeramatkan, makan saja, tidak apa-apa. Tapi kalau ikan tekek, ya pemakannya. Enak ya ikan tekek. Jika berbenturan terkait, kita harus menghormati keyakinan setempat. Karena kita muslim bisa, yaitu tadi Surabaya, saya berkunjung ke tempat saya yang notabene dari kaum agama musyrik.
Iya. Iya, kita menghormati. Tetapi kita tidak boleh menjual agama. Ada takut. Takut itu ada takut ubudiyah. Kenapa sampean tidak makan ikan itu? Nah, ini takut celaka. Ini takut syirik ini. Kenapa masyarakat Jawa tidak mau nikah di bulan Suro? Karena takut cerai. Padahal mereka ya banyak cerai juga. Di luar bulan Suro cerai terus ini. Hah? Jadi membatalkan kesyirikan tadi itu pahalanya sangat besar. Membatalkan keyakinan jahiliyah. Membatalkan khurafat. Karena takut dengan sapi contohnya. Takut dengan ikan. Ini karena dikeramatkan. Itu keyakinan jahiliyah. Harus dibatalkan. Takut tersebut adalah takut ibadah. Kalau takutnya takut tabi'i, tidak apa-apa. Seperti ada orang takut ular. Ini bukan takut yang mengandung unsur kesyirikan. Wallahu a'lam. Jelas ya Bang Hari ya. Monggo Bang. Pertama kan tadi tentang cari ibadah bulan itu kan minta takmir untuk keluar itu kan keluar masjid. Terus yang juga kalau nyari jangan ngomong. Iya. Keluar masjid itu sebetulnya batasannya itu tempat yang bisa dibuat sholat apa harus keluar pagar. Terus yang tadi kalau kita nyari diam-diam terus ditanyai orang itu nyari apa mas? Kita jawab apa jawab apa? Iya. Yang pertama pertanyaan di mana batasan masjid? Batasan masjid adalah pintu. Pintu dan teras masjid itu termasuk masjid. Adapun parkir tidak termasuk apa? Masjid. Parkir termasuk masjid, mengambil hukum masjid jika masjidnya penuh, contohnya sholat Jumat penuh. Parkir mengambil hukum masjid. Seperti yang ada di Mekah itu. Ketika Jumatan penuh, sholat di luar-luar tidak apa-apa. Jelas ya. Tapi jualan di jalan tidak apa-apa. Di parkir tidak mengapa. Bahkan di dalam riwayat Imam Bukhari, dari hadis Abdullah bin Umar, ada orang berjualan di depan pintu masjid. Jelas ya. Jadi area parkir termasuk apa tidak termasuk masjid? Memang ada khilaf. Tetapi wallahu alam pendapat yang lebih kuat parkir tidak termasuk area masjid. Itu yang ada di dalam gedung ini. Yang ada di teras yang dianggap masjid ini termasuk masjid. Wallahu alam. Kemudian yang kedua, apabila kita ditanya oleh seseorang, kenapa mas? Boleh tidak kita menjawab, saya mencari barang. Tidak mengapa, wallahu a'lam. Karena kita tidak bertanya. Kita tidak bertanya, mas sampai lihat tak HP saya? Mas sampai lihat tak yaitu dompet saya? Kita tidak tanya. Kita tidak bertanya, tapi kita ini ditanya. Jelas ya? Ini tidak termasuk yang dilarang. Wallahu a'lam. Iya. Batasannya masjid dan kuburan itu gimana? Kan katanya yang menempel juga termasuk di dalam masjid. Sekarang menempel tetapi ada jaraknya. Seperti rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menempel. Rumahnya Aisyah menempel, tapi kuburan ya kuburan, padahal ini menempel. Tetapi pintunya beda ini. Jelas ya. Jadi contohnya ada kuburan di tempat parkir sana, ini masuk di area masjid. Termasuk di area masjid. Ada di samping kanan, samping kiri. Biasanya kan kuburan itu bangun di belakangnya masjid. Ya kalau pintunya beda. Karena biasanya perumahan seperti itu. Bahkan kampung, samping kanan masjid, samping kiri kuburan. Tetapi dari pintu yang berbeda. Anggap saja kompleks ini masjid.
Kemudian di luar sana, sebelah sana ada kuburan. Tapi bedanya masuk gerbangnya sudah beda. Tidak termasuk, tidak mengapa. Kalau ada batasan jalan tidak mengapa, lebih bagus dibatasi jalan atau tembok atau sungai untuk memisahkan antara masjid dan apa? Dan kuburan. Wallahu a'lam. Menyambung dengan pertanyaan tidak dibolehnya bertanya di masjid. Kan itu ada tuh misalnya kita nyari lihat istri saya enggak pas covid di masjid atau mungkin mengumumkan anak yang hilang di masjid itu gimana? Iya. Kelihatan istri saya enggak. Semoga istri sampai enggak ketemu. Iya. Ketemu wong liya nanti. Iya. Iya. Enggak kalau gitu. Enggak itu bertanya, itu enggak kelihatan kehilangan. Enggak termasuk. Kan sampai enggak sampai kehilangan gitu. Ya, ada dalil ya kita nanti lihat Nabi SAW bertanya aina fulan, di mana fulan kok nggak kelihatan? Ini tidak kelihatan ya Rasulullah, fulan sakit. Nabi SAW bertanya pada para sahabat, di mana tukang sapu kok nggak kelihatan? Nah, beliau tidak ngelei gitu. Bukan kehilangan maksudnya di sini lain ya, barang hilang. Kecuali kalau dia itu merasa istrinya hilang. Itu beda gitu. Beda. Kalau kita ditanya di mana fulan? Enggak apa-apa. Lain itu kan bertanya tentang di mana seseorang. Nabi SAW bertanya di dalam masjid. Jelas ya. Yang dilarang adalah mengumumkan barang kehilangan. Wahai fulan, saya kehilangan dompet. Tolong siapa yang menemukan? Ah, ini tidak boleh. Di dalam masjid, tapi di luar masjid. Ini pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan orang yang bertransaksi di masjid? Dan batasan masjid itu sampai di mana? Sudah dijelaskan. Transaksi di masjid tidak boleh, baik secara online atau offline. Iya, COD di masjid. Iya, ini sama saja. Jadi dia memang nggak jual beli dengan orangnya, tapi transaksinya di masjid. Tapi kalau transaksinya di luar, bayarnya di masjid tidak apa-apa. Bayar hutang di masjid tidak mengapa. Dalilnya mana? Nabi SAW membeli ontanya Jabir di perjalanan. Wahai Jabir, saya membeli ontamu 3 dinar atau 4 dinar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, baik, silahkan memakai onta ini sampai ke Madinah. Tiba di Madinah, Jabir masuk masjid. Kemudian Nabi SAW memerintahkan, wahai Jabir, sholatlah 2 rakaat. Setelah sholat, baru Nabi SAW membayar hutangnya. Ini membayar ya. Transaksinya sudah di mana tadi? Sudah di luar. Ini membayar hutang. Kalau membayar hutang di masjid tidak mengapa. Yang dilarang adalah jual belinya. Transaksi dealnya di masjid, apa di luar masjid ini yang dilarang. Dibalik sekarang ya. Uangnya kapan kalau gitu? Ya di luar saja. Lebih utama di luar. Lebih utama karena orang itu membeli barang. Uang ini hutang. Membeli barang. Jadi kalau barangnya di luar masjid, Allahu a'lam. Pertanyaan berikutnya. Monggo Pak Kali. Apa? Menikah. Iya, memberi mahar di masjid. Tidak, ini tidak termasuk jual beli ini. Akad nikah
di masjid tidak mengapa, tapi jangan menganggap lebih barokah ya. Ini jadinya bid'ah nanti. Akad nikah di masjid lebih barokah, lebih ini. Nah, ini jadinya nanti dikhawatirkan menjerumus ke dalam perkara yang bid'ah. Jadi akad nikah di masjid tidak apa-apa, silahkan. Maharnya diberikan di masjid tidak mengapa, tidak termasuk jual beli. Apanya? Tidak apa-apa, dikasihkan di dalam atau di luar, karena ini bukan termasuk jual beli. Masa kita membeli istri gitu? Tidak termasuk jual beli. Ya, mohon izin bertanya. Kalau Ustadz, kalau apa ini? Umroh apakah sama dengan manasik haji? Tata cara umroh sama dengan haji? Iya, sama. Dari ihramnya sampai tawafnya sampai sa'inya itu sama. Yang membedakan itu nanti ada mabit di Mina, kemudian apa? Wukuf di Arafah, di Musdalifah, ini yang membedakan. Adapun tawafnya sama, sa'inya sama, tata caranya sama, ada sedikit perbedaan. Wallahu a'lam. Umrah atau haji, adakah ziarah di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Tidak ada hubungannya. Jadi kalau mau menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam silahkan. Tapi tidak termasuk manasik haji dan manasik apa? Umrah. Jadi orang-orang Arab kalau haji ya haji saja, terus pulang. Jadi jarang orang Arab haji dan umrah paket sampai Madinah itu karena waktu. Demikian, wallahu a'lam. Ya, ada Pak Tudang ini. Jika kita berkunjung ke kuburan Wali Songo hanya sekedar wisata dan ingin tahu dan juga mendoakan para wali, apakah juga termasuk dilarang? Iya, sama. Tapi beda. Tetap dilarang. Tetap dilarang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusaddur rihal." Jangan safar. Tujuannya mendoakan tidak harus ke sana. Ya sama saja orang yang mendatangi kuburan Ashabul Kahfi, sama. Tidak niat, iya niatnya hanya mendoakan saja, tidak menganggap itu. Tetapi orang yang lain menganggap, oh ini ada ustadz-ustadz sunnah ziarah Wali Songo, ini ada perubahan ini. Ada itu perubahan prinsip. Naudzubillah. Jadi orang lain tidak bisa membedakan. Seakan-akan ziarah tersebut disunnahkan karena ada orang-orang yang sunnah melakukannya. Bolehkah sholat di gereja? Gara-gara viral itu ya. Kalau ada yaitu salibnya atau patungnya, tidak boleh sholat di gereja. Sebagaimana yang kita bahas tadi, Nabi SAW sholat di Masjidil Haram ketika itu ada berhalanya. Sholat di tempat yang ada berhalanya atau ada salibnya tidak boleh di mana-mana pun, kecuali di tempat yang ada dalilnya secara khusus, seperti seperti Masjidil Haram. Sholat jenazah di kuburan boleh. Sholat jenazah artinya kuburannya, jenazahnya sudah dikubur, kita terlambat, kita boleh sholat di kuburan sendiri-sendiri atau berjamaah. Satu-satunya sholat yang dibolehkan di kuburan adalah sholat apa? Sholat jenazah. Karena sholat jenazah kan menghadap kuburan, walaupun di masjid. Walaupun kita sholat jenazah di masjid, kita ini menghadap kuburan, menghadap mayit. Maka sebagian masjid ketika mensolatkan jenazah, jenazahnya sudah ada di depan, kemudian Jumatan, ini tidak boleh.
Jenazahnya harus di luar atau di belakang. Baru kalau sholatnya sudah selesai, jenazahnya diarahkan ke depan untuk disolatkan. Jelas ya? Wallahu ta'ala a'lam. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang berikutnya. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li wulati umurina walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.